Selamat malam, selamat bertemu kembali. Sangat bahagia bersama dengan saudara semua dalam persekutuan yang indah lewat Zoom ini. Bapak-bapak dan ibu yang kami sayangi dalam Kristus, malam ini kita akan lanjut tentang kebangkitan. Kita baca satu ayat, Matius pasal 25 ayat 46. Kita baca. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Semua yang mati, baik yang benar maupun yang jahat, akan dibangkitkan. Orang yang saleh, yang mati dalam Yesus Kristus, akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, yaitu pada waktu Kristus datang. Kebangkitan orang mati yang jahat, yang belum percaya kepada Yesus, akan terjadi setelah kerajaan Kristus 1000 tahun lamanya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kebangkitan kita diberikan tubuh yang tidak fana. Yang fana itu telah menjadi tanah liat, tapi kepada kita diberikan tubuh kemuliaan yang nantinya tidak akan mengalami rasa sakit lagi. Di sana kita akan bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Inilah sukacita kita, bahwa kita semua dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dalam pelajaran 20 ini, kita akan memperoleh hidup kekal untuk orang-orang yang telah dibenarkan. Pribadi-pribadi yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai akhir perjuangannya, hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, maka memiliki hidup yang kekal. Mereka yang telah meninggal dalam Tuhan Yesus dan mereka yang melayani Tuhan Yesus selama hidupnya akan menerima imbalan, yaitu hidup yang kekal pada waktu Ia datang kedua kalinya, dan juga kebahagiaan kekal di hadapan Allah sama. Dan mereka itu pergi masuk ke dalam sengsara kekal. Orang-orang yang belum menerima Yesus, itulah tugas kita. Tidak boleh kita hanya berdiam diri. Kita harus berusaha untuk mencapai jiwa-jiwa baru itu, jiwa-jiwa yang hilang. Nah, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Puji Tuhan. (21) Hukum kekal bagi orang jahat. Kehidupan kita di dunia dewasa ini menentukan upah yang kekal bagi kita. Orang-orang yang tidak bertobat dan orang-orang yang jahat ditentukan masuk ke dalam penghukuman yang kekal, di mana tiada akan jalan keluar. Tidak akan ada lagi kebebasan atau pemusnahan. Maka mereka itu akan pergi masuk ke dalam sengsara kekal. Tetapi orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh Allah, masuk dalam kehidupan yang kekal. Inilah tahapan-tahapan yang harus kita imani, bahwa orang yang setia kepada Yesus, ketika dia mengakhiri perjalanan hidupnya,
maka berhenti dari penderitaan. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 13, berbahagialah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Orang dunia tidak memahami itu, tapi orang percaya menjadi satu pribadi yang bahagia ketika meninggal dunia. Kenapa? Kita berhenti dari jeripaya, dari kesusahan, dari penderitaan, dan menerima upah sesuai dengan apa yang kita sudah kerjakan. Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, para siswa sekolah Alkitab yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, jangan ada orang yang lelah, yang mengatakan sudah capek. Semua harus berjuang sampai akhir perjalanan. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tenaga. Semua yang ada, yang kita miliki, baik tenaga, waktu, harus kita beri yang terbaik untuk Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-22 menentang minuman alkohol dan minuman yang memabukkan. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru melarang tegas pemakaian minuman-minuman yang memabukkan. Bahkan minuman sekali juga merupakan dosa dan tidak menuruti kesucian yang telah digariskan Alkitab. Saya harap semua baca ayat-ayatnya. Nasihat Paulus kepada Timotius ya sering disalahartikan ini oleh banyak orang Kristen yang dalam 1 Timotius ayat 23. Di sana dikatakan jangan lagi air saja, melainkan berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuh sering lemah. Ayat ini diartikan salah oleh beberapa orang. Sebenarnya minuman alkohol itu dibolehkan. Harusnya dilihat dari pengertiannya di mana kesehatan yang sering terganggu dan badannya sering lemah. Jadi bukan berarti boleh minuman-minuman keras yang memabukkan, itu sudah jelas tidak. Oleh karena itu gereja Tuhan di Indonesia tidak akan berkompromi bagi mereka yang masih terikat dengan minuman keras yang menyebabkan tidak sehat dalam berpikir dan bertindak. Ini adalah bagian dari menjaga kesucian hidup supaya hubungan dengan Tuhan Yesus selalu harmonis. Karena anggota tubuhnya menjaga diri dari hal-hal yang mencemarkan tubuhnya sendiri. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7 bahwa syarat menjadi pelayan Tuhan Yesus tidak seorang peminum. Nah, seorang pelayan berkata, kalau tidak minum, saya tidak bisa naik ke mimbar. Ini salah siapa? Jawabnya, menjadi anggota saja belum bisa, karena belum bertobat. Malahan sudah diangkat jadi pelayan mimbar. Jadi kalau sudah bertobat, sudahlah pasti lepas dari keterikatan termasuk minuman-minuman keras yang memabukkan. Tidaklah pantas bagi raja minuman anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Amsal 31 ayat 4 dan 5. Lihat apa akibat dari mabuk itu. Ia akan bertindak tidak sehat dan tidak menunjukkan seorang anak raja yang dan pembesar. Jadi kita ini adalah anak-anak raja
Kita harus menghargai posisi kita sebagai orang yang telah dipisahkan dari gaya dunia ini. Apa itu menghargai posisi? Harus tertanam dalam diri kita, berakar dalam hidup kita, bahwa kita ini manusia yang sudah beda. Kita sudah manusianya Allah. Ya, kita sudah masuk di dalam warga kerajaan Allah yang harus menjaga setiap sikap dan tindakan-tindakan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi jemaat. Apa itu batu sandungan? Karakter kita yang tidak mencerminkan perbuatan seorang anak Tuhan. Perkataan-perkataan kita yang tidak mencerminkan seorang yang punya perbendaharaan firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, perbendaharaan kita adalah firman. Sehingga kalau kita berkata-kata, selalu selaras dengan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan gaya hidup orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Yesus Tuhan kita. Orang yang sudah mabuk tidak mampu mengontrol kata-katanya. Sedangkan anak-anak Tuhan Yesus harus mampu menguasai diri dalam segala hal. 1 Timotius 4 ayat 16. Tetapi setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini diingat ayat ini. Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ada banyak menjadi korban karena seorang yang mabuk. Contoh, ia bertindak kasar kepada istrinya, tidak ingat akan tanggung jawabnya, hidup berutang kemana-mana, sehingga keluarganya akan kacau balau. Jadi sangat jelas bahwa orang yang masih suka mabuk itu berarti belum bertobat. Dan orang seperti itu belum layak menjadi anggota gereja Tuhan di Indonesia atau cogok, apalagi menjadi pelayan. Paulus dalam tulisannya di Jemaat Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang masih terikat yang seperti berikut: orang cabul, penyembah berhala, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, penipu, dan orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan barangkali masih ada di antara kita terikat dari hal-hal di atas, perlu menerima pelayanan, namanya pelayanan kelepasan. Jangan malu-malu, jangan segan, datangi gembalamu. Kalian masih terikat dari karakter yang kedagingan itu. Orang cabul, penyembahan berhala, pemburit, pencuri, orang kikir, tidak masuk surga. Termasuk pemabuk, pemfitnah, penipu, dan orang yang tidak adil, tidak masuk surga. Jadi untuk mencapai kerajaan surga, supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan surga, kita harus lepas dari semua apa yang dikatakan oleh firman yang baru saja kita baca. Puji Tuhan. Bisa dengar Bapak Ibu yang di Jakarta? Bisa dengar? Bisa. Puji Tuhan, ya.
Kita masuk dalam pelajaran 23, menentang penggunaan tembakau dalam bentuk apapun, opium, morfin, dan sebagainya. Ya, ini masih banyak orang kita nias yang anggota gereja Tuhan yang masih memakai tembakau. Dan ini jelas firman Tuhan larang kita. Yang ikut Zoom ini harus diajarkan pelajaran ini. Bahwa AVO dan tembakau itu tidak boleh. Perbuatan-perbuatan dosa ini adalah menajiskan tubuh yang adalah kabah Roh Kudus dan mencerminkan hati yang tidak suci. Sedangkan ada bagi kita suatu perjanjian yang demikian. Hai kekasihku, hendaklah kita bersuci daripada segala najis dan roh, serta menyempurnakan kesucian dengan takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1 dan Yesaya 55 ayat 2 dan 1 Korintus 10 ayat 31 dan 32. Semua ayat-ayat ini tolong dibaca masing-masing supaya saudara lebih mengerti. Kita terus tentang makan darah. Dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak membuat suatu peraturan yang keras mengenai makanan dan minuman, kecuali minuman keras dan darah. Karena kerajaan Allah bukan hal makanan dan minuman, melainkan kebenaran dan kesejahteraan dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi soal darah ini masih banyak para pendeta yang menafsirkan salah. Katanya saksang itu bukan darah. Ya. Jadi itu argumen-argumen yang sangat dangkal. Yang jelasnya firman Tuhan katakan, jauhkan diri dari makan darah dan dari berhala dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Masih ada di antara umat Tuhan Yesus yang mengartikan secara salah tentang makanan dan makan darah dengan alasan asal diterima dengan pengucapan syukur, maka semuanya boleh-boleh saja. 1 Timotius 4 ayat 4. Pendapat seperti ini kita harus waspadai. Sebab meskipun di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak banyak larangan tentang hal makanan, tetapi ada beberapa yang perlu kita terima secara benar. Karena hal itu merupakan keputusan musyawarah para rasul dan keputusan Roh Kudus. Jadi siapa yang menentang hal itu berarti menentang keputusan dari para pemimpin gereja Tuhan sebelumnya dan juga menentang Roh Kudus. Ada beberapa hal yang dipantangkan menurut Alkitab. Keputusan musyawarah para rasul dan keputusan Roh Kudus, yaitu 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kisah Rasul 15 ayat 29a. Makanan yang telah dicampur dengan darah. Kisah Rasul 15 ayat 29b. Makanan atau daging yang mati dicekik atau lemas dan tidak dikeluarkan darahnya. Bagian B-nya, ya. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala adalah makanan yang telah dijadikan menjadi sesajian kepada para dewa-dewa atau kepada roh orang mati. Ini berarti sudah dipersembahkan kepada roh-roh jahat. Jadi kita tidak boleh mengadakan satu persahabatan dengan roh-roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 23. Di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai 12, di sana dikatakan setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan di tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepada di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian
bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antara jangan memakan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Cukup kuat alasan bagi gereja Tuhan di Indonesia, Church of Prophecy, COGOP, untuk menolak memakan darah. Karena setiap anggota dan para pelayan hendaklah mengajarkan hal ini dari generasi ke generasi supaya tidak diartikan salah. Bila kita berhadapan dengan tradisi, maka sebelum acara kita mulai, hendaklah secara hormat dan menghargai para tokoh adat untuk meminta pengertian bahwa karena acara ini adalah di tempat kami menyediakan makanan yang tidak dicampur dengan darah. Kalau kita sudah katakan, masih ada yang kompromi mengenai ini Bapak Ibu, kalau pesta dia dibagi dua. Tapi kalau kita di rumah kita yang pesta, jangan lagi diberi orang makan darah. Kita tahu itu salah, masa kita berikan lagi kepada mereka. Jadi kita harus tegaskan ini, bahwa hidangan yang kita berikan tidak pakai darah. Jadi bila acara anggota gereja Tuhan, dimanapun berada, harus tegas mengenai ini. Jangan hidangkan makanan kepada orang lain. Itu adalah dosa juga, kesalahan juga di hadapan Tuhan. Masa kita sudah tahu kebenaran, lalu kita berikan kepada orang lain. Sama seseorang yang menjual, dia buka kedai, dan di kedainya itu ada jual rokok, jual minuman keras, dia jual juga makanan yang ada darah. Ini salah. Jadi para gembala ingatkan para anggota dan seluruh anggota gereja Tuhan, kalau jualan makanan atau saksang, semua dihidangkan yang tanpa darah. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Bisa dengar kami? Bagus, Pak. 25. Ibadah Raya. Hari Minggu merupakan hari di mana umat Kristen beribadah kepada Tuhan Yesus, mengingat dan memperingati hari kebangkitannya dari antara orang mati. Sebab hari Sabat yang diharuskan oleh orang Yahudi, hal itu tidak dianjurkan pada zaman anugerah. Hari Sabat orang Yahudi merupakan gambaran daripada Kristus, yang merupakan perhentian kita. Bagi kita perhentian bukan harinya, tetapi orangnya yang mengingat hari kemenangan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dari maut, dan sekalipun pemberian jaminan bagi umat Kristen bahwa ia juga akan turut dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Jadi hari Minggu kalau orang tidak, walaupun dia Kristen, tapi tidak beribadah hari Minggu, itu artinya dia kalah, tidak menghargai kemenangannya. Orang yang menang itu harus bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Allah di dalam rumah Tuhan. Saudara yang kekasih, ingatkan jemaat bahwa hari Minggu kita harus rayakan hari kebangkitan Kristus. Kita harus beribadah bersama-sama. Jangan ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Kita harus saling menasihati satu dengan lain, supaya semua umat Tuhan setia beribadah. Jadi gereja Tuhan tidak dibenarkan kalau datang beribadah memamerkan kekayaan dengan emas. Yang boleh kita pakai, boleh pakai cincin perkawinan, tapi menunjukkan hebat banyak kalung,
seperti toko emas yang jalan, itu tidak dibenarkan di gereja kita. Itu adalah menunjukkan kehebatan duniawi. Karena itu diperhatikan dengan baik dan seksama. Janganlah pamerkan hartamu kepada jemaat, dan itu menjadi ancaman nyawa. Ketika pergi ke gereja, kalau banyak bawa emas, itu ancaman. Karena itu kalau ada emas, simpanlah. Kalau enggak, serahkan kepada gembala untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Daripada terancam nyawamu dengan emasmu. Sekali lagi, kita tidak benarkan, gereja kita tidak membenarkan orang yang suka pamer harta dengan kemewahan-kemewahan, yaitu emas yang seperti toko emas jalan. Tidak dibenarkan semacam itu. Pemakaian perhiasan dari emas atau dari logam-logam yang mahal menandakan kemenonjolan sifat manusiawi dan kesombongan, seperti menunjukkan kepada orang banyak bahwa ia sudah banyak harta. Karenanya, bila Anda memilikinya, silakan simpan di tempat yang aman, supaya jangan terancam jiwamu oleh karena Anda memberi dan mengundang niat jahat orang melihat banyaknya emasmu. Ya, kita lanjut terus ya, kita jalan terus. Ini agar kita mungkin ada pertanyaan nanti ini di pelajaran 27. Sudah dibuka bukunya di kelas semua, di kelas. Coba tunjukkan bukunya dulu. Saya mau lihat. Ada bukunya? Oke ya. Ini sudah kita masuk dalam halaman 98. Buku ini sangat membantu nanti untuk diulang-ulang. Ya. Larangan menjadi anggota himpunan rahasia. Ya, bahkan disebut partai politik. Mengapa dilarang hamba Tuhan mengikuti partai politik? Karena hal itu akan mengganggu pelayanannya. Politik sebenarnya bukan semua jelek. Politik itu adalah mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kenyataannya sekarang ini, politik di negeri kita sudah memberatkan hati masyarakat, membuat susah masyarakat. Karena kita kadang-kadang kita tidak tahu arah politik negara kita. Oleh karena itu hamba Tuhan harus menjaga diri untuk tidak terlibat dengan pekerjaan yang menyita waktu. Berpolitik bisa merusak hubungan satu dengan lain. Itulah sebabnya gereja kita melarang untuk berpolitik. Tetapi kalau ada rasa anak muda kita merasa terpanggil untuk berpolitik, mari belajar secara benar. Karena Alkitab berbicara tentang itu juga. Tapi harus memiliki nilai hidup yang tidak sama dengan dunia. Agama dan politik sering dipandang sebagai dua kutub yang berbeda sepanjang kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan politik. Oleh karena itu muncul dua pandangan ekstrim tentang hubungan agama dan politik. Pertama, pandangan yang mengatakan agama dan politik merupakan satu kesatuan yang integral. Dan yang kedua, pandangan yang mengatakan agama dan politik harus dipisahkan secara total. Dalam perjalanan sejarah politik, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, upaya memisahkan agama dan politik secara total mengalami kegagalan
Agama dianggap bukan masalah umum, khususnya politik, dan agama hanya dianggap masalah pribadi manusia. Pemerintah harus netral terhadap agama-agama. Pemisahan agama dengan politik diharapkan dapat dihindarkan konflik, tetapi kenyataannya tidak berhasil. Bahkan sekularisme pada akhirnya menghasilkan kondisi yang tidak jauh beda dengan sebelumnya. Kegagalan memisahkan secara total tersebut tentu saja karena manusia, agama, dan manusia politik itu adalah orang yang sama, yang tidak mudah membagi diri pada ranah berbeda. Sebenarnya, bila kita tinjau hasil akhir atau tujuan dari agama dan politik, memang tidak ada alasan untuk memisahkan agama dan politik. Karena sebenarnya aktivitas politik itu harusnya didasarkan pada nilai-nilai agama. Tujuan kami menulis ini, ada beberapa tujuan dalam penulisan makalah ini, yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui apa pengertian sistem politik di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara agama dan dengan politik, bertujuan untuk menegaskan keadilan, mencegah anarkisme, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertujuan untuk membentuk masyarakat yang damai sejahtera, adil dan tentram. 5. Untuk melaksanakan aktivitas politik yang benar demi bangsa dan negara serta kemuliaan Tuhan Yesus, bukan untuk kepentingan diri atau kelompok sendiri. Pengertian politik dilihat dari sisi etimologisnya. Dalam pengembangan berikutnya, kota-kota memperluas diri atau menyatukan diri dan kemudian disebut negara. Sebagai ilmu, politik merupakan analisa tentang pemerintahan, proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga-lembaga dan tujuannya. Dalam bentuk yang lebih operasional, politik merupakan pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat, suatu pengambilan keputusan kolektif, dan pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Banyak pendapat masyarakat mengenai definisi politik. Di antaranya yaitu menyatakan politik adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi masyarakat atau proses alokasi dan distribusi. Inti proses politik adalah keputusan yang mengikat masyarakat, melibatkan sejumlah ketentuan-ketentuan politik atau partai politik, kelompok kepentingan, dan sebagainya untuk kepentingan kebaikan bersama. Yang kedua, keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat dalam politik. Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, merupakan kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keluarnya suatu peraturan. Lembaga-lembaga yang ada itu dapat mendengar dan menyalurkan berbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat untuk menekan penguasa, memberi perhatian atau mengeluarkan kebijakan pada tuntutan masyarakat tersebut. Keterlibatan politik secara kritis dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat akan menjadi sarana dan alat yang sangat efektif untuk mengontrol segala tingkah penguasa, dan tengah itu batas-batas etis kekuasaan yang layak terjaga. Upaya-upaya melakukan kritik, menekan pemerintah dan melakukan kontrol jika dilakukan secara berkesinambungan dan terhormat, tentu saja akan membiasakan suatu bangsa atau negara hidup dalam keseimbangan yang terukur. Juga pemerintah akan dididik
untuk tunduk pada yang seharusnya. Perubahan-perubahan yang dilakukan penguasa terhadap kebijakannya yang salah akan didesak masyarakat merupakan pendidikan politik yang paling baik. Dengan itu akan lahirlah kebiasaan-kebiasaan positif, pada akhirnya akan berujung pada suatu karakter politik yang terbuka, serta mau berubah ke arah yang lebih baik dan maju. Namun, satu hal yang harus disadari adalah bahwa semua itu tidak akan berjalan dan tidak akan tercapai dengan sendirinya. Sangat diperlukan proses yang terus-menerus untuk membuka kesadaran bersama-sama dalam mengelola politik itu sendiri. Salah satu poin yang terpenting dalam hal itu adalah persoalan perspektif pilihan sadar dan sengaja dari tiap insan politik alias manusia itu sendiri yang sejati merupakan makhluk politik. Konsep Alkitab terhadap politik. Menurut Alkitab, politik adalah suatu upaya dan proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas politik dari cara pandang pola pikir Alkitab. Pertanyaannya, kuncinya jelas, apa kata Alkitab terhadap politik? Bagaimana konsepnya dan sistem politik yang sesungguhnya dikandung Alkitab? Bagaimana menerjemahkannya secara tepat ke dalam realitas? Atau lebih pas, bagaimana konsep atau doktrin politik itu mengalami kemanusiaan dan penduniaan? Berangkat dari pertanyaan itulah penjelasan menyangkut konsepsi politik Alkitabiah dilakukan. 1. Politik kesejahteraan. Perkataan politik muncul dengan tegas dalam Yeremia 29 ayat 7. Mencari atau mengupayakan kesejahteraan kota atau politik jelas merupakan amanat Alkitab pada umat Tuhan Yesus. Dengan demikian, penataan politik tidak bisa dilepaskan dari urusan Tuhan Yesus di segala tempat. Amanat atau perintah Alkitab untuk berpolitik bagi umat di dalam kitab Yeremia itu tidak serta-merta diikuti dengan suatu bentuk atau sistem apabila yang menyangkut prosedur dan mekanisme penataan politik yang ideal. Pertanyaan penting muncul, apakah Alkitab memberikan konsep kosong atau memberi keleluasan kepada umat, terutama para pemimpinnya? Tampaknya jawab yang imaniah adalah keleluasan. Alkitab tidak memberikan suatu paku mati, konsep baku dan menyangkut upaya perealisasian dari politik itu. Formula politik itu tidak menjadi urusan Alkitab, tetapi menjadi suatu keharusan dirumuskan umat Tuhan Yesus. Alkitab hanya memberikan suatu konsepsi yang sangat fundamental kepada umat Tuhan Yesus. Alkitab memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk merumuskan suatu formula politik, baik itu menyangkut dasar dan sistem politik, bentuk, prosedur, dan mekanisme pemerintahan. Alkitab hanya memberi satu tekanan dan kepastian kesejahteraan. Selanjutnya dibaca, saudara, kalau mau ikut bagian politik atau bagian pemerintahan dunia ini, Anda harus belajar dasar-dasar yang benar. Tidak boleh hanya ikut-ikutan. Ada banyak contoh yang bisa ditiru. Salah satu ya yang saat ini kita bisa lihat perpolitikan negeri kita yang sebentar berubah-berubah. Tapi ada beberapa anak-anak Tuhan yang saya lihat bisa menjadi satu teladan bagi generasi. Kalau memang terpanggil untuk menata politik bangsa ini. Karena itu harus ikuti
misalnya ada pelatihan-pelatihan untuk hal tersebut. Jadi tidak boleh hanya ikut-ikutan, harus terdidik dari awal. Dan memang Anda punya pemikiran ke sana. Jadi tidak boleh campur pendeta, jangan campur politik-politik dunia ini. Tapi kalau ada anggota gereja kita yang memang punya arah ke situ, pendeta boleh mengarahkan dalam hal-hal yang positif supaya tidak dia terbawa arus. Tidak boleh terikut-ikut dengan cara dunia berpolitik. Harus gaya anak Tuhan. Itu boleh saja terjadi. Dan hal itu yang kita harapkan. Ada orang-orang yang duduk di DPR, anggota gereja Tuhan. Itu sebabnya generasi dilatih jauh sebelumnya. Dan buku ini bisa menjadi panduan bagi mereka. Semua saya harap baca semua ini. Dan kalau ada generasi kita mau ikut di dalam berpolitik bagi bangsa ini, siapkan dirimu dan belajarlah secara benar. Jangan ikut-ikutan saja. Tapi ada merasa memiliki keterbebanan dengan kondisi bangsa kita itu. Kita akan masuk dengan pelajaran 28, menentang pengambilan sumpah. Ya, umat Kristiani kalau ada jabatan yang diterima berbeda sumpah dengan cara Kristen. Kalau Kristen namanya ikrar, tapi kalau agama lain namanya sumpah, sumpah jabatan. Ya. Pengambilan sumpah itu adalah suatu yang sia-sia dan tidak diperkenankan oleh Alkitab. Katakan ya kalau ya, dan tidak kalau tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis yang menyesatkan. Anak-anak harus jujur dalam berkata-kata agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum bertobat. Melarang anggota bersumpah. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12. Rasul Yakobus menyampaikan kepada gereja abad pertama dan kepada kita nasihat yang sama. Dia menerangkan agar kita jangan bersumpah supaya kita tidak dihukum. Di kebanyakan negara, bila mana kita dipanggil ke pengadilan untuk bersaksi ataupun keperluan lainnya yang mengharuskan kita bersumpah, mereka mengizinkan kita mengucapkan janji, bukan sumpah. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan apa saat itu berkokoklah ayam. Di sini ditunjukkan corak sumpah lainnya yang dikenal sebagai kutukan. Jangan menyebut nama Tuhan Yesus Yahwehmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Yesus akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kadangkala anak-anak kita untuk meyakinkan kita suka bersumpah dan mengatakan demi nama Tuhan, mak nggak ada kuambil. Orang tua harus segera menegur, mengingatkan, nggak boleh sumpah, nggak boleh bersumpah. Kalau sudah ambil, katakan sudah. Kalau belum ambil, saya tidak ambil. Bagaimana kita yakin anak bahwa dia belum mengambil? Nah, ini perlu kita belajar psikologi dan meneliti. Apakah ada anak kita ini sudah terlibat
di dalam sikap suka mengambil tanpa memberitahukan. Itu sebabnya orang tua kalau pernah ketahuan anaknya, jangan dibiarkan karena hanya dia ambil yang sedikit, hanya 1.000 kok. Ya, 1.000 pun itu menjadi kebiasaan buruk bagi dia. Jadi kalau ada anak-anak salah, terus ditegur supaya berubah sikapnya. Jangan menjadi kebiasaannya untuk mengambil uang dari dompet mamanya. Lama-lama nanti dia akan ambil yang 5.000 dan 10.000 dan seterusnya. Dia tidak takut lagi karena kebiasaannya sudah biasa mengambil. Karena itu Bapak dan Ibu yang sedang mendidik anak hendak teliti, harus bisa anak dipercaya memang. Tapi kalau dia sudah bersikap salah, harus ditegur yang isinya kasih. Sebagaimana dalam firman Tuhan, anak yang kukasihi, ya kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Wahyu pasal 3 ayat 19. Dan juga di dalam pasal 12 ayat 23. Kalau orang tua tidak menggunakan tongkat, itu benci kepada anaknya. Tapi orang tua yang menghajar anaknya pada waktunya, itu artinya mengasihi anak. Jadi anak-anak, ya kalau lihat pendidikan sekarang, berlawanan dengan firman Tuhan, di mana guru tidak dibenarkan untuk merotan anak. Kalau merotan anak sekarang, guru jadi korban, dia akan bisa masuk penjara. Makanya kejahatan anak muda sekarang, generasi kita semakin merajalela. Sebab di sekolah tidak dibenarkan mencubit, tidak dibenarkan melidi, tidak boleh. Karena itu orang tua seorang Kristen tidaklah salah kalau anaknya dirotan. Sebab itu firman Tuhan. Sekali lagi, orang tua tidak salah merotan anaknya. Tapi jangan inginkan kematiannya. Yang kita inginkan adalah perubahannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Coba baca. Ayat 6. Mungkin mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Terus. Dan itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cinta? Yang baca dengar. Karena baik. Yang Kita akan masuk dalam pelajaran terakhir. Ya, kita hanya bagian-bagian, beberapa bagian saya baca. Dan nanti seluruh anggota siswa Alkitab malam Maranatha harus belajar lebih sungguh-sungguh pelajaran ini. Dan kalau ada yang kurang dimengerti, boleh dihubungi kami untuk kita bisa sharing-sharing. Saya minta salah satu siswa membaca Matius 19 ayat 6 sampai 9. Demikianlah mereka bukan lagi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika menceraikan istrinya?
Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi inilah pelajaran kita tentang menentang kejahatan perceraian. Di ayat 9 memang ada sesuatu yang perlu kita beri perhatian secara khusus, kecuali dengan zina. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, sesungguhnya perceraian ditentang oleh Tuhan, tidak dibenarkan. Tetapi dalam penggembalaan sering terjadi yang harus ditangani oleh gembala. Kenapa? Karena gereja itu selalu terbuka bagi setiap orang. Saat dia masuk ke gereja, kita tidak tahu bahwa dia adalah orang yang sudah bercerai. Lama-lama dia akan cerita bahwa dia sudah cerai, sudah ditinggal oleh suami, pergi kawin lagi. Itu namanya jatuh dalam dosa zina. Sebab dia tinggalkan istrinya dan menikah dengan wanita lain. Lalu wanita ini bergereja di tempat kita secara terus-menerus, menunjukkan kesetiaan, kesalehan. Lalu ada orang laki-laki yang menaruh hati kepadanya dan kepingin untuk membentuk rumah tangga. Bagaimana sikap seorang gembala? Ya, ayat yang 9 tadi yang mengatakan kecuali dengan zina. Ya, memang ini adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita hadapi. Tetapi di gereja kita di mana-mana ada juga gembala-gembala yang menghadapi persoalan yang sama. Maka kita bisa memberikan satu pengajaran penting bagi mereka yang menghadapi persoalan yang seperti ini. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kemenangan seorang keluarga ketika suami setia kepada istri. Tapi tidak sedikit masa kini pengkhianatan terjadi di tengah-tengah keluarga dan akhirnya terjadi perceraian. Karena itu gembala hendaklah melayani mereka dalam kasih Kristus supaya mereka kembali bersatu. Sebab kalau tidak, suami yang sudah pergi dengan wanita lain itu hidup dalam perzinahan. Sebaiknya dia harus kembali rukun dengan istrinya. Tapi kalau itu sudah dipilihnya jalannya, ya itu tidak bisa kita memaksa seseorang. Hanya saja gereja bertugas memberi pemahaman sebelum terjadi hal-hal yang menakutkan itu. Sebab itu resikonya sangat besar. Tidak masuk surga, keluarganya tersiksa, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang MC di tengah-tengah masyarakat. Karena orang tuanya sudah pisah. Menjadi beban. Karena itu orang tua diharapkan seluruh anggota gereja Tuhan jangan ada meninggalkan tanggung jawab. Jangan lari dari masalah. Hadapilah masalahmu, pasti masalah bisa terselesaikan bersama Yesus Tuhan kita. Haleluya.